Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pengajian kali ini saya akan menyampaikan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dalam belajar dan tekun dalam menimba ilmu. 1. Memilih ilmu. Ilmu yang harus seorang muslim dan muslimah yang utama yang dipelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama itu banyak cabangnya. Namun yang paling utama adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifatullah yang artinya ilmu mengenal Allah. Lalu ilmu agama yang kedua yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang fikih. Bagaimana tata cara ibadah sesuai dengan syariat-syariat Islam dan mengetahui tentang hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam. Kemudian ilmu tentang akhlak dan ilmu agama Islam yang lainnya. Dalam mempelajari ilmu agama itu harus kita menjauhi ilmu tentang perdebatan, karena di dalam perdebatan khususnya dalam agama itu akan menimbulkan keresahan, akan menyia-nyiakan umur, dan akan menimbulkan permusuhan. Maka hindarilah perdebatan dalam ilmu agama. Ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini menjadi penting selain daripada ilmu agama. Karena ilmu pengetahuan ini akan mengantarkan kita kepada cita-cita apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, ilmu pengetahuan yang mana yang harus kita pelajari? Yaitu ilmu pengetahuan yang tentu saja baik dan bermanfaat bagi masa depan kita. Yang kedua, dalam memilih guru. Namun ada kriteria cara-cara seorang pelajar itu bisa memilih guru untuk mempelajari suatu hal atau menjadikan guru itu sebagai panutan dan pembimbing bagi dirinya. Nah, apa saja kriteria dalam memilih guru? 1. Kriterianya adalah orang tersebut adalah orang yang alim, artinya orang yang berilmu. Kalau kita ingin belajar fisika, maka belajarlah kepada guru yang paham terhadap fisika. Kalau kita ingin belajar ilmu agama, tentunya harus belajar kepada orang yang paham tentang ilmu agama. Ya, kalau kita ingin belajar bahasa, umpamanya, maka kita harus belajar kepada orang yang alim atau berilmu dalam segi bahasa. Kemudian yang kedua, kriteria memilih guru adalah guru tersebut adalah orang yang waro, artinya orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Waro itu artinya hati-hati. Jadi guru itu sangat hati-hati dalam tingkah laku, dalam perkataan, sehingga kehati-hatiannya itu bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa,
Ya, semuanya pasti pernah berdosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun orang yang waro ini orang yang sangat berusaha keras agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau dosa dan hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian yang ketiga, memilih guru itu carilah guru yang memang dalam segi usia lebih tua dari kita. Itu akan mengajar dengan penuh kebijaksanaan. Ya, jadi tidak mengajarnya dengan emosi, tapi dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya ada Abu Hanifah dalam memilih gurunya, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Karena guru daripada Abu Hanifah yaitu Hammad mempunyai kriteria atau sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Maka Abu Hanifah berguru kepada beliau. Abu Hanifah berkata, beliau adalah Hammad adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Aku bertahan belajar kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Lalu nomor 3, tentang memilih teman belajar. Nah, ini juga sangat penting karena teman bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Bagaimana sih kita harus memilih teman dalam belajar? Yaitu 1, tekun belajar. Yang kedua, bersifat waro atau memiliki akhlak yang baik. Ya, kemudian yang ketiga, berwatak istiqomah. Artinya teguh pendirian, tidak terbawa arus kepada hal-hal yang tidak baik atau bisa menelantarkan kita dari belajar. Kemudian yang keempat, carilah teman yang mampu atau terus belajar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dan jangan memilih teman yang malas, kemudian yang banyak bicara, yang banyak alasan. Kemudian jangan memilih teman yang suka merusak, dan jangan memilih teman teman yang suka memfitnah. Seorang penyair berkata, jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya. Karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera. Dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapatkan petunjuk. Lalu ada pula kata-kata hikmah dari yang berbahasa Parsi. Artinya, teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir adalah tekun dalam menimba ilmu. Nah, pokok dari segala urusan adalah kesabaran dan ketekunan. Segala urusan ini bisa termasuk dalam hal menimba ilmu. Jadi menimba ilmu itu harus dibarengi dengan kesabaran dan ketekunan. Walaupun Anda berguru kepada guru yang tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya, kalaupun Anda belajar tentang ilmu yang sangat bermanfaat, Anda belajar di tempat yang canggih, yang mahal sekalipun, kalau Anda, para pencari ilmu, para pelajar, tidak memiliki pokok dari segala urusan termasuk mencari ilmu, yaitu kesabaran dan ketekunan, maka tidak ada manfaatnya, maka belajar tersebut akan sia-sia. Nah, maka setiap pelajar harus memiliki kesabaran
dan ketekunan dalam menimba ilmu. Ya, artinya tidak meninggalkan pembelajaran itu sampai tamat atau sampai selesai pelajaran. Gitu. Kemudian tidak berpindah-pindah dari satu lembaga pembelajaran kepada lembaga pendidikan yang lain, tidak berpindah-pindah dari satu daerah ke satu daerah yang lain kalau tanpa syarat-syarat yang dibenarkan, karena menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat butuh pengorbanan dan sangat sulit. Jadi kalau kita berpindah-pindah, maka itu kita membuang-buang waktu kita, tidak tekun dan memang tidak sabar dalam menimba ilmu. Itu merupakan keinginan daripada hawa nafsu. Nah, seperti kata sebuah syair, sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya, barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya berarti ia terkalahkan oleh kehinaannya. Kemudian gudang ilmu itu diliputi dengan cobaan dan ujian. Jadi dalam hal menuntut ilmu pasti ada gogoda, cobaan, dan juga pasti ada ujian-ujian. Dalam ujian, Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? Pertama, cerdas. Kedua, semangat. Ketiga, bersabar. Keempat, memiliki bekal. Kelima, petunjuk atau bimbingan dari guru. Dan keenam, waktu yang lama. Artinya kesabaran dan ketekunan memang diperlukan dalam kita menimba ilmu. Nah, pada zaman saat ini memilih guru itu memilih ilmu, kemudian memilih lingkungan, teman. Nah, ini hubungannya dengan kita memilih lembaga pendidikan, mulai dari kita TK, PAUD, SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA gitu. Kemudian bahkan kuliah S1, S2, S3, ini hubungannya dengan pendidikan dan ini hubungannya dengan lembaga. Maka untuk memilih lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, maka kita harus bermusyawarah dulu. Artinya seorang pelajar yang ingin menimba ilmu di suatu lembaga, di suatu daerah, maka harus bermusyawarah dulu. Bermusyawarah dengan guru-guru, bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu, ya, bermusyawarah dengan orang-orang yang tahu tentang lembaga pendidikan, gitu. Bermusyawarah juga dengan orang tua, gitu. Bermusyawarah dengan sahabat, dengan kerabat, agar lembaga yang kita tempati untuk menimba ilmu itu lembaga yang memang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang sesuai kebutuhan kita di masa depan. Kemudian para pengajarnya atau para guru-gurunya sesuai dengan kriteria. Ya, kriterianya kan tadi satu, berilmu, yang kedua memiliki akhlak yang baik gitu, ya. Dan memang memiliki lingkungan atau teman-teman yang bisa menunjang atau mendukung dalam proses pembelajaran. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.